Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Hamzan di channel Hans Channel ya teman-teman. Baik, untuk teman-teman semua, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana kita merencanakan sebuah rencana anggaran biaya atau yang biasa kita sebut dengan RAB, teman-teman. Jadi di sini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana kita menyusun RAB itu dengan baik dan benar. Khusus untuk teman-teman yang akan mempersiapkan diri untuk membangun sebuah rumah impian mungkin. Dan teman-teman juga bisa cek di channel saya, di video saya, tentang beberapa inspirasi teman-teman dalam mendesain sebuah bangunan ya teman-teman ya. Baik, teman-teman, sebelum video ini lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman, supaya kami juga lebih semangat untuk membuat video-video yang menginspirasi teman-teman semua, atau video-video yang sifatnya edukatif ya teman-teman. Ya, sebelum lanjut, apa sih sebenarnya pengertian dari RAB itu teman-teman? RAB itu secara garis besar adalah rencana anggaran biaya. Lebih spesifik lagi kita bicara di sini, di dalam video ini, adalah tentang rencana anggaran biaya rumah sederhana. Fungsi RAB itu sendiri adalah penyusunan rencana anggaran biaya yang tepat untuk membantu berjalannya sebuah proyek dengan lebih efektif. Setidaknya di dalam RAB itu ada empat fungsi yang dapat memudahkan pekerjaannya teman-teman, buat teman-teman pemula ya mungkin ya. Yang pertama, menghitung biaya keseluruhan. Jadi di seluruh pengeluaran yang tercatat secara rinci itu akan menjadi catatan untuk pemilik rumah untuk bisa mengkontrol pekerjaan apa saja yang tidak perlu mungkin, atau untuk mengontrol biaya pembelian material, upah kerja, peralatan, dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan dalam proses pendirian bangunan. Ditulis lengkap dan detail di dalam RAB itu. Kemudian yang kedua itu mendata material yang dibutuhkan. Material yang dibutuhkan yang dimaksud adalah material yang menjadi elemen pengerjaan proyek konstruksi itu sendiri. Kebutuhan materialnya akan tercatat di dalam RAB secara detail. Karena itu diperlukan ketelitian memang dalam penghitungan yang benar. Kesalahan dalam menghitung itu berakibat fatal sih sebenarnya teman-teman. Berakibat fatal dalam pembengkakan biaya nantinya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, dasar penentuan kontraktor. Jadi teman-teman, kalau setelah teman-teman punya RAB, nanti teman-teman akan mencari jasa kontraktor misalnya, atau teman-teman akan membangun sendiri, atau teman-teman akan langsung ke tukang. Itu bisa saja opsinya. Cuma teman-teman sendiri sudah punya gambaran biaya secara keseluruhannya sebuah bangunan yang teman-teman akan bangun nantinya. Kemudian yang berikutnya, menentukan peralatan yang diperlukan. Jadi misalnya nih, kita akan mau mengerjakan pekerjaan fondasi, apa aja di dalam pekerjaan fondasi itu yang akan kita butuhkan nanti. Kalau lingkupnya kecil, ya kita butuh mungkin hanya cangkul, kemudian sekop, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya skala besar, teman-teman butuh eksavator, itu nanti kita bisa hitung dengan produktivitas manpower namanya, dan efektivitas alat kerja ya teman-teman. Nanti mungkin bagian itu akan saya sampaikan di part berikutnya. Baik, untuk teman-teman, jenis-jenis RAB itu pada dasarnya jenis RAB yang dikenal banyak orang itu ada dua hal sebenarnya teman-teman, yaitu RAB untuk konstruksi. RAB yang teman-teman yang biasanya dipakai itu adalah kita pakai dengan istilah harga per meter persegi. Nah, harga per meter persegi itu sebenarnya kalau misalnya untuk rumah sederhana itu biasanya di kisaran 1.500.000 sampai dengan 3 juta. Nah, itu nanti dikalikan dengan
luas bangunan ya teman-teman. Jadi misalnya nih kita punya jadi di sini misalnya kita punya coba misalnya kita punya bangunan, kita tulis saja di sini teman-teman, luas bangunan misalnya, luas bangunan kita punya luas bangunan itu 8 meter misalnya dikali 8 meter atau 10 meter lah teman-teman, dikali 10 meter. Berarti teman-teman punya total luas, teman-teman punya total luasan itu sama dengan 80 meter persegi ya teman-teman. Berarti dari sini, dari panjangnya ini dikalikan dengan lebarnya ya teman-teman ya. Oh ya, mohon maaf di sini dia tidak boleh dimasukin meter ya, satuannya nanti dipisah aja. Nah, jadi kita punya 80 meter persegi. Kalau misalnya kita punya harga satuan teman-teman seperti range tadi, harga satuan, katakanlah misalnya yang seperti biasa kita sebut itu anggaran untuk rumah sederhana yang biasa kita pakai di lingkungan sederhana gitu, di antara kisaran 1.500.000 sampai di 3 jutaan teman-teman. Itu tergantung nanti material apa saja yang akan dipakai. Jadi contohnya seperti ini, kita punya kita punya bangunan luasnya 8 kali 10. Jadi total luasannya adalah 80 meter persegi gitu kan teman-teman ya. 80 meter persegi ini dikalikan dengan harga satuan, coba di sini saya taruhlah harga satuannya itu 2 juta misalnya. Nah, 2 juta misalnya. Berarti total pembangunannya adalah, total harga satuannya adalah, jadi 80 meter persegi kita kalikan dengan 2 juta. Berarti di sini ketemu 160 juta teman-teman. Nah, seperti ini, cara seperti ini adalah cara kasaran di dalam menentukan RAB ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua, cara yang penyusunan RAB yang kedua adalah dengan menghitung secara detail ya teman-teman. Menghitung secara detail itu berarti kita akan siapkan dari gambar kerja. Dari gambar kerja itu nanti kita akan tahu detail mana-mana saja yang akan dikerjakan, pekerjaan fondasinya, pekerjaan kolomnya, kemudian pekerjaan dindingnya, pekerjaan atap, pengecetan dan lain sebagainya, sampai kita serah terima kunci di dalam sebuah bangunan itu teman-teman. Jadi untuk perhitungan di sini saya akan lebih merekomendasikan ke perhitungan seperti ini. Kenapa? Karena detailnya lebih banyak dan human errornya juga lebih sedikit teman-teman. Jadi yang pertama nih kita akan persiapkan gambar pekerjaan. Gambar kerja kita akan siapkan. Kayak mana sih yang disebut dengan gambar kerja? Nah, nanti di sini saya akan coba, ini ada proyek saya. Kebetulan di sini logonya Driva Raya. Di sini gambar kerja seperti ini. Ini satu contoh proyek saya teman-teman. Nah, ini contoh proyek saya. Nah, nanti ini yang akan coba kita pakai untuk menghitung ya secara detail. Baik. Nah, ini yang disebut dengan gambar kerja. Jadi di sini dia sudah ada detail. Misalnya nih kita sudah di gambar yang ini kita punya tampak samping, kita punya potongan, punya potongan itu beberapa potongan yang kita butuhkan. Kita punya detail jendela, denah dan lain sebagainya, kita sudah semuanya punya di sini teman-teman di gambar kerja itu. Untuk kemudian yang kedua dari gambar kerja itu kita pakai untuk menghitung volume teman-teman, menghitung volume pekerjaan. Jadi gambar itu menjadi basically-nya, kemudian kita hitung pekerjaannya, kita tentukan harga satuannya, maka ketemunya lah menghitung jumlah biaya pekerjaan. Habis itu kita rekapitulasi dia bangunan sebuah RAB itu. Jadi dia akan ketemu semua secara detail. Baik teman-teman ya, di tahap ini saya akan mencoba pakai perhitungan ya teman-teman.
Nah, jadi di sini rencana anggaran biaya ini sebuah contoh rencana anggaran biaya teman-teman. Di sini volume misalnya kita pembersihan lahan. Pembersihan lahan itu artinya lahan yang akan kita bangun itu luasannya berapa. Misalnya seperti tadi ya, kita akan bangun dia 8 kali 10. Bisa jadi lahannya adalah 10 kali 10. Nah, berarti itu kita akan bersihkan semuanya. Kita disebut dengan cleaning area ya teman-teman. Kalau bahasa projectnya disebut dengan cleaning area. Di situ, nah di sini coba saya punya harga ya kan, teman-teman, saya punya apa istilahnya, saya punya volume di dalam pekerjaan saya yang di sini teman-teman, di denah saya yang di sini, saya punya luas pembersihan lahan itu adalah sebesar 308 meter persegi teman-teman. Nah itu biaya clearingnya adalah 5.600. Kemudian nanti ini sudah dikalkulasi secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini ada pemasangan pagar sementara kayu tinggi. Nah, ini dalam proyek itu kita butuh untuk biaya pembangunan, biaya pagar teman-teman, supaya kita menghindari kita dari apa istilahnya, menghindari untuk keamanan sih, lebih ke safety ya teman-teman. Kemudian berikutnya di sini kita punya harga satuan. Nah, harga satuan ini teman-teman, kita punya analisa harga satuan ini banyak hal bisa kita dapatkan juga di PU ya teman-teman, di PU terdekat. Nah, cuma analisa harga satuan ini sudah saya naikkan di dalam proyek yang akan saya kerjakan ini teman-teman. Kemudian berikutnya pemasangan pagar sementara sudah. Kemudian memasang boplang. Boplang itu adalah kita mulai setting out sebenarnya teman-teman. Kita setting out sebuah bangunan itu mana yang akan menjadi istilahnya, mana yang menjadi as bangunan dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada beberapa pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan itu meliputi ya pembersihan lahan, pemasangan pagar sementara, memasang boplang, memasang papan nama, membuat direksi kit gudang atau gudang. Kemudian listrik dan air kerja itu juga kita perhitungkan semuanya teman-teman kalau di dalam proyek-proyek yang kita kerjakan. Kemudian mob demot alat. Misalnya alat apa aja yang kita mob demot alat molen misalnya. Jadi kan kita biasa biaya tambahan teman-teman. Nah, kita masukkanlah biaya ini. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kemudian kalau kita menggunakan baja, jadi kalau kita mengerjakan konstruksi besar itu karena mengerjakan baja itu kita harus tes dulu, tes baja itu tes kekuatannya baja gitu. Kemudian kita juga tes kekuatan beton, sudah sesuai enggak dengan yang kita rencanakan di dalam struktur yang kita sudah direncanakan, sudah benar tidak yang kita kerjakan itu sesuai dengan perencanaan yang ada di struktur itu teman-teman. Habis itu rambu-rambu keselamatan kerja, ini kalau kita proyek besar ya, karena di dalam pekerjaan proyek itu safety first teman-teman. Nah, baik. Nah, ini kita sudah mulai di pekerjaan berikutnya, pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah itu meliputi galian, kemudian urukan pasir. Nah, tentu sama ya semua teman-teman ya dengan volumenya. Saya pakai berdasarkan gambar kerja saya yang di sini. Nah, jadi gambar kerja saya di sini sudah lengkap semuanya. Nah, ini dia gambar gambar kerja saya termasuk di pekerjaan finishing dan lain sebagainya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau tahu tentang lebih banyak tentang pekerjaan-pekerjaan saya, nanti teman-teman bisa komen di bawah ya. Nah, jadi saya lebih rekomendasi ke seperti ini teman-teman. Nah, kemudian pekerjaan fondasi sudah, pekerjaan dinding. Nah, jadi pekerjaan dinding juga kita hitung volumenya nanti berapa teman-teman. Nah, nanti di video berikutnya saya akan buat cara bagaimana menghitung sebuah volume teman-teman. Cuma di kegiatan video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang RAB itu seperti apa sih sebenarnya, apa sih keuntungannya kita menggunakan RAB teman-teman ya. Nah, terus kemudian pekerjaan kayu. Nah, misalnya kita pakai apa yang kita pakai kayu? Oh, kita pakai jendela, kusen dan lain sebagainya, pakai gording, pakai reng, pakai list plank, kita pakai kayu, kita harus hitung semua berapa volumenya semuanya. Kemudian pekerjaan beton, semua kita analisa teman-teman. Jadi kita buat dia terperinci sebuah bangunan itu dari nol sampai kita serah terima kunci.
apa aja yang akan kita kerjakan nanti, mulai dari pekerjaan pondasi seperti yang saya bilang tadi, pekerjaan pondasi, kemudian pekerjaan dinding, plesteran dinding, pekerjaan kayu untuk atap, pekerjaan beton, pekerjaan penutup atap, pekerjaan plafon, pekerjaan penutup lantai dan dinding, pekerjaan kunci dan kaca teman-teman, pekerjaan pengecetan, instalasi listrik itu sangat penting lagi, pekerjaan sanitasi. Jadi komplit kita pengerjakan itu teman-teman. Nah, jadi itu gambaran daripada RAB teman-teman. Nah, yang paling penting adalah teman-teman tidak perlu khawatir sih sebenarnya. Teman-teman lebih bagus untuk cari jasa arsitektur, cari jasa teknik sipil yang bisa buatkan teman-teman RAB sebelum teman-teman nego nanti mau pakai kontraktor yang mana. Karena itu akan lebih efisien teman-teman. Ketika teman-teman save uang untuk dana untuk misalnya teman-teman tidak mau ngeluarin dana untuk itu, tapi banyak budget yang teman-teman kebuang sia-sia, banyak yang tidak sesuai dengan perencanaan ya teman-teman. Jadi saran saya teman-teman tidak apa-apa spend dana sedikit lebih banyak, tapi untuk ngejagain budgetnya teman-teman sesuai supaya bisa terkontrol dengan RAB yang sudah teman-teman yang sudah teman-teman pegang menjadi acuan untuk teman-teman negosiasi dengan kontraktor. Nah, baik teman-teman, di akhir video ini, nah di sini saya punya rekapitulasi seperti yang saya cerita tadi. Di rencana anggaran biaya saya, jadi totalnya sekitar jumlah totalnya itu sekitar 300 juta teman-teman untuk pekerjaan saya. Nah, di sini ada harga bahan juga. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu nanti harga bahan dan lain sebagainya, daftar harga bahan dan sebagainya, bisa komen ya di video kita kali ini. Nah, analisa harga satuannya juga teman-teman masih bisa nanti bisa komen, nanti saya bisa akan jelaskan kalau misalnya teman-teman ada yang perlu dipertanyakan ya. Nah, mungkin itu dulu teman-teman di video kali ini. Jadi pada kesimpulannya adalah saya lebih menyarankan untuk teman-teman gunakan jasa desain yang profesional ya teman-teman ya, sehingga nanti teman-teman mampu untuk menjaga budgetnya teman-teman yang harusnya berapa untuk menghitung biaya bangunan. Nah, seperti yang tadi juga teman-teman, kalau misalnya kita mau pakai yang seperti di sini, luas bangunan misalnya totalnya berapa kali total harga satuannya berapa, kira-kira ini juga masih bisa dipakai teman-teman, tapi dengan catatan teman-teman harus tahu harga bahan, harga materialnya berapa di daerahnya teman-teman masing-masing ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah nonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ditunggu, jangan lupa like, comment, and share. Tentunya subscribe juga ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.